Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Om Him di channel Belajar Bersama Om Him. Pada video kali ini saya akan kembali membahas materi yang ada di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di kelas 11 SMK Kurikulum Merdeka. Temanya masih sama, masih peluang usaha ya, bagaimana menjalankan bisnis yang sukses. Jadi video ini adalah video lanjutan yang kemarin. Ya, ini adalah tahap atau bagian yang kedua dari peluang usaha. Baik, langsung saja ke materi, yaitu bagaimana memahami peluang usaha. Apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha itu adalah kesempatan yang ada untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis yang menguntungkan dengan memenuhi kebutuhan pasar. Lantas mengapa memahami peluang usaha itu sangat penting? Jelas penting sekali gitu kan. Kenapa? Karena karakteristik dari peluang usaha minimal ada 3 karakter. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, kemudian melihat peluang di masa depan, jadi bukan hanya mengikuti tren saat ini, dan yang ketiga adalah memiliki potensi profit yang cukup besar. Sebagai contoh, kalau kita hidup di sebuah wilayah, ya, sebuah daerah yang kebetulan di daerah tersebut tidak ada orang yang jual ikan misalnya ya, maka peluang usaha yang paling tinggi di daerah tersebut adalah yang pertama, yang ketiga adalah menjual ikan secara langsung ke konsumen. Yang kedua, ya kan, tingkatnya yang kedua adalah menjadi nelayan atau menjadi petani pembudidaya ikan. Dan peluang usaha yang paling besar dari kondisi tersebut adalah menjadi distributor atau pedagang besar yang memberikan suplai ikan kepada pedagang-pedagang kecil yang akan menjual langsung kepada end usernya, kepada langsung konsumennya. Jadi dari satu masalah itu ada beberapa peluang usaha yang bisa dikembangkan. Kenapa menjadi distributor itu memiliki potensi profit yang menjadi nomor satu? Karena potensi profitnya akan lebih besar. Dia punya tingkat risiko yang jauh lebih kecil daripada pembudidaya atau daripada nelayan gitu kan. Tapi dia juga akan memiliki keuntungan profit yang jauh lebih besar daripada pedagang yang menjual langsung kepada konsumen. Ya, itu contoh. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri karakteristik peluang usaha yang akan kalian jalankan. Kemudian sumber ide dari peluang usaha ini apa gitu kan? Menemukan sebuah ide bisnis yang tepat dapat berasal dari mengidentifikasi celah yang ada di pasar, mengenali keterampilan dan hasrat yang kita miliki, atau menyelesaikan masalah yang umum, masalah yang sedang terjadi di lingkungan kita. Jadi seperti tadi saya berikan gambaran mengenai sebuah daerah yang memang tidak ada yang menjual ikan di situ, berarti memang kita sudah mampu mengidentifikasi, oh ada celah nih di pasar ini, bahwa kita bisa menjual ikan, gitu kan. Tapi juga kita harus mengenali keterampilan kita. Oh, keterampilan kita tidak hanya menjual, keterampilan kita juga bisa menjadi pembudidaya. Artinya di luar kita menjual langsung kepada konsumen, kita juga melakukan kegiatan lain sebagai pembudidaya ikan, sehingga kita bisa langsung menjual produk kita gitu kan, hasil budidaya kita kepada end user, atau kita bisa menitipkan kepada distributor ya. Itu salah satu contoh. Dan
Menyelesaikan masalah umum sudah jelas. Ketika kita sudah melakukan penjualan ikan tadi dengan kondisi yang tadi, atau membuat pembudidayaan perikanan, maka kita secara tidak langsung sudah menyelesaikan masalah umum yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Ya. Next, di sini ada cara mengevaluasi peluang usaha. Salah satu kerangka evaluasi yang paling terkenal gitu kan adalah analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini dapat membantu kita semua dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita menganalisis dengan analisis SWOT, maka tinjaulah kembali tren pasar terbaru. Jadi jangan kemudian ini sudah berjalan, ya kan? Nah, kemudian kita lupa. Jadi tinjau lagi tren pasar terbaru dan identifikasi peluang yang belum dimanfaatkan. Jadi kalau tadi mungkin trennya belum ada yang jualan ikan gitu kan. Kemudian nanti akan bergeser ketika sudah ada yang jualan. Nah, kita bisa evaluasi ikan mana nih, ikan jenis apa nih yang paling laku dijual, paling diminati pasar. Apakah ikan air tawar atau ikan air payau atau air asin, air laut ya. Nah, dengan cara tersebut maka kita bisa bertahan sebagai pengusaha. Jadi tidak lagi kemudian mungkin di awal ketika kita hanya menjual ikan di tempat yang memang tidak ada orang menjual ikan, ikan apapun yang kita jual laku, ya kan? Usaha kita berhasil. Tapi ketika sudah mulai ada pengikut kita yang menjual ikan juga, ya maka kita harus lebih lebih jeli lagi mengidentifikasi peluang yang belum dimanfaatkan. Ya, termasuk juga tadi, mungkin nih bisa dilakukan budidaya gitu kan. Entah itu budidaya perikanan di air tawar ataupun budidaya perikanan di air payau, air atau air laut. Yang ketiga adalah mempertimbangkan persyaratan modal, waktu, dan sumber daya manusia yang sebelum memulai bisnis baru. Jadi ketika bisnis kita menjual ikan tadi sudah mulai berjalan, kemudian kita ingin mengembangkan dengan cara membudidayakan ikan, maka kita juga harus mempertimbangkan modalnya apa nih gitu kan. Kemudian berapa lama rentang waktunya dari mulai mempersiapkan lahan sampai dengan panen. Kemudian berapa sih pekerja yang kita butuhkan ya. Nah, itu harus dianalisis betul-betul sehingga kita bisa menentukan, mengambil keputusan apakah usaha pengembangan peluang usaha yang kita miliki ini akan dilakukan atau tidak. Ya. Next adalah memahami peluang usaha. Nah, ini dalam memulai sebuah usaha sangat penting untuk memiliki rencana bisnis yang matang. Melihat peluang pasar yang ada, konsistensi dan kerja keras adalah kunci dari sukses. Nah, ini yang paling penting ya. Kalimat terakhir ini. Konsistensi dan kerja keras adalah kunci sukses. Artinya apa? Ketika kita sudah memutuskan saya akan jual ikan. Nah, orang akan mengenal kita sebagai orang yang pertama kali menjual ikan. Tapi jangan sampai kemudian kita lengah. Apa lengahnya? Ketika kita merasa keuntungan yang sudah didapat ini sudah cukup banyak gitu kan. Sudah bahkan mungkin kita sudah dibilang sebagai orang yang tajir, kemudian liburan dulu deh seminggu gitu kan. Nah, ini nggak boleh terjadi gitu kan. Kenapa nggak boleh terjadi? Ketika ada jeda seminggu, waktu itu pasti akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang mungkin melakukan usaha yang sama dengan kita, ya kan? Dan tadi kalimatnya kerja keras. Jadi oke lah, kita memang butuh istirahat, oke kita memang butuh waktu dengan keluarga. Nah, diaturlah sedemikian rupa sehingga usaha kita tetap berjalan, tapi tidak harus selalu
kita yang tangani secara langsung ya. Baik, anak-anakku, mungkin materi untuk pertemuan kita kali ini hanya sekian, singkat saja ya. Kemudian saya ingin feedback dari kalian ya, sama seperti video yang lalu. Silakan buat resume dari pembelajaran ini dengan menyampaikan mengapa ya, mengapa memahami peluang usaha itu penting. Kemudian dikaitkan dengan rencana bisnis yang akan kalian jalankan. Dan sekali lagi, resume ini dibuat dalam bentuk video berdurasi 1 menit. Videonya boleh menggunakan PowerPoint video seperti ini, ya, atau menggunakan Canva, atau menggunakan VT di TikTok, atau menggunakan Reel di Instagram dan sebagainya. Sekali lagi, silahkan buat videonya sesuai dengan kreasi kalian. Ya, jangan lupa kirimkan videonya ke alamat yang ada di monitor ini. Ya, kalian bisa scan barcode-nya atau bisa langsung ketikkan alamatnya yang ada di bawah. Terima kasih telah memperhatikan presentasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu kalian dalam mengembangkan usaha. Salam sukses, semangat, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.